asli ibu ya, lantang sekali, mantan pembina upacara. Oh iya, pembina ngomong iya, anak pas gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah a'azzakumullah jami'an. Ibu-ibu jamaah kajian JIS ya, wali santri wali siswa dari Jakarta Islamic School, juga para asatidz, para guru yang hadir kesempatan di pagi hari ini, dan semua pihak termasuk yang menyimak secara online via YouTube atau via channel lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cita tak bosan buat Ananda yang hadir. Ada anak kita, berapa orang ya? Satu. Mana lagi? Ibu jangan ngaku-ngaku anak ya Bu ya. Kelihatan mukanya. Insya Allah ya, ada anak-anak yang hadir. Kehadirannya itu kita patut hargai dan muliakan. Meskipun mungkin cuma mondar-mandir, tapi mondar-mandirnya anak itu, manusia itu dibekali otak yang terus bekerja aktif selama 24 jam. Sehingga jangan remehkan duduknya anak di majelis ilmu, itu salah satu yang membantu dia untuk otak itu terbiasa menerima hal-hal yang baik. Makanya Imam Syafi'i itu menjadi ulama itu diantaranya karena mondar-mandir doang. Dikisahkan dalam manaqibnya, Imam Syafi'i pada saat dia masih kecil, ibunya nggak bisa bayar guru ngaji, karena guru ngaji dulu mahal. Guru paling mahal di zaman dulu guru ngaji, guru Quran. Ibunya miskin karena janda dan nggak bisa membiayai anaknya. Anaknya tahu ibunya pengen banget dia jadi seorang ahli Quran. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i ketika dia lewat halaqah Quran dipimpin salah satu syekh, dia mondar-mandir aja kayak setrika, kayak anak-anak ini jalan gitu. Umurnya 5 tahun waktu itu, mondar-mandir. Saya sekali duduk ya, kesannya seolah-olah bukan mengikuti majelis, kemudian jalan lagi gitu. Sampai akhirnya gurunya baru nyadar beberapa hari kemudian, nih anak selama saya ngaji kok selalu ada di sekitar saya. Maka gurunya memanggil, ta'al sini kamu. Maka ditanya, saya perhatikan kamu kenapa selalu mondar-mandir, duduk, tapi nggak pernah masuk ke dalam majelis saya. Lantas dia bilang, saya nggak punya uang, ibu saya nggak punya uang untuk membayar syekh, dan yang saya lakukan hanya mondar-mandir saja, minimal mendengar yang syekh obrolin apa. Dari situlah saya merekam dan mencatatnya 1 bulan. Kemudian syekh nanya, apa yang kamu pelajari selama ini? Maka diulanglah. Dan ternyata syekhnya takjub karena Imam Syafi'i merekam omongan gurunya, 1 huruf pun gak ada yang tertinggal. Dan setelah itu syekhnya merasa takjub, maka kuizinkan kau duduk bersama majelisku tanpa harus membayar. Jadi anak-anak kita duduk dalam majelis itu jangan diremehkan meskipun tidur, karena otaknya bekerja. Karena otaknya itu merekam apa yang sekitarnya. Makanya saya duduk di angkot bisa tahu lagu Cikini Gondang Dia. Padahal saya nggak hafal gitu, tapi jadi tahu gitu. Karena duduknya itu karena
kelamaan gitu, kebetulan yang namanya supir angkotnya nyetel itu mulu gitu ya. Lah jadi hafal gitu. Nah diantaranya karena otak itu nggak bisa diam. Makanya ibu-ibu jadi penghafal Quran itu sederhana, duduk aja sambil nyetel Quran, lama-lama insya Allah hafal kalau kita serius. Makanya duduknya seorang anak, duduknya kita di majelis kebaikan itu salah satu yang memperbaiki diri kita. Dan ketahuilah duduknya kita di majelis ilmu ini healing terbaik. Healing terbaik. Jadi healing terbaik itu bukan it's my dream ke Kapadokia, bukan ke Maldives, bukan ke Wakanda, atau ke Revo Bekasi. Karena ada LRT nyambung ke sana, saya tahu. Bukan ke sana, bukan ke tempat itu. Healing terbaik adalah majelis ilmu, karena Nabi jamin setiap majelis di mana kita zikir mengingat Allah, Allah turunkan malaikat yang mendatangkan as-sakinah, ketenangan. Makanya orang kalau punya masalah hidup, jangan salah milih obat jiwa atau healing. Dia datang ke Singapura, dia datang kemana tempat, dia datang ke Bali, dia datang ke Turki, tapi pulangnya tetap aja stres. Kenapa? Mikirin tagihan. Selama di sana gesek-gesek aja kan. Oh ya Allah, bayarnya gimana ini kan gitu ya. Tapi healing terbaik itu di majelis ilmu. Ada salah satu muslimah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat yang saya tahu sejak mengenalnya. Dan dia minta, dia saat ini sudah dalam keadaan bangkit dari lukanya dia dan menulis buku yang akan terbit. Saya diminta menulis pengantarnya. Salah satu yang saya takjub adalah selama dia mengalami ujian, dia healingnya nggak jalan-jalan ke tempat-tempat itu. Dia selalu hadir majelis ini, semakin kencang. Dia punya jadwal. Dan akhirnya dia mampu menuliskan intisari kajian itu dalam sebuah buku yang itu mengobati luka batinnya sehingga dia kini bangkit ya. Judul bukunya Bahagia Setelah Terluka. Nanti akan terbit. Penulisnya namanya Wiwin Supiah, istrinya Dewa Eka Prayoga. Nah, nanti bukunya terbit, saya nulis pengantarnya. Dan yang menarik, selama dia mengalami masalah itu, dia rela datang bolak-balik Jakarta, Bandung, Jakarta. Tahu kemana? Ke rumah saya seminggu sekali. Duduk di majelis yang saya bina seminggu sekali, dan semua dia tulis rekam, pulang berlanjut lagi ke Bandung. Rela menempuh Bandung Jakarta 4 jam hanya untuk duduk di majelis. Dan itu yang saya jadi catatan. Makanya hari ini dia mau nulis buku yang keduanya, dan saya appreciate atas usahanya. Tidak mudah. Karena itu ibu-ibu juga dalam situasi apapun jangan salah mencari obat healing. Healing terbaik itu di majelis ilmu. Ya. Ajak suami kalau dalam kondisi diuji bisnis bangkrut, jangan justru healingnya ke tempat-tempat yang menjauhkan dari Allah. Duduk di sini, nanti Allah datangkan ketenangan, insya Allah. Karena itu anak-anak kita juga nanti terbiasa kalau ada masalah galau, healingnya ke ngaji selalu. Jadi bukan healingnya ke kafe, ke mall, ke pub, bukan, datang kemari. Ya, makanya bersyukur yang membiasakan anaknya selalu hadir majelis ilmu. Dan izinkan saya mengajak kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang melakukan Allah, ada ayah sini nggak ada ya? Ya, ayah kerja ya Bu ya. Apa-apa?
majelis ibu nih, walaupun ada ya kameramen dan ayah dan calon ayah. Kita hari ini membahas materi serial. Jadi salah satu panitia menghubungi, Ustadz boleh nggak dibikin serial? Saya pikir serial yang tepat yang ingin saya jadikan materi berseri, judulnya Mendidik Anak Akhir Zaman. Seri ini berseri. Makanya kalau sekali absen, khawatirnya memahaminya tidak utuh. Saya sarankan kajian ini diikuti untuk memahami secara utuh. Karena itu kajian setiap pokok pembahasannya akan berurutan. Karena mendidik anak akhir zaman ini sangat relate dengan kondisi kita hari ini. Dimana tentu kita berada di fase akhir zaman. Fase akhir zaman itu dimulai kapan? Dimulai dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Maka kenapa? Karena Nabi sendiri mengabarkan antara aku dan hari kiamat itu kahatain, seperti jari jemari, dekat sekali. Artinya Nabi diutus dengan datang kiamat itu dekat. Di mata Allah jarak ribuan tahun itu dekat, karena 1 jam itu seperti sisi Allah 1000 tahun. Maka jarak antara Nabi dan hari kiamat itu mungkin di mata Allah mungkin hanya sekitar belum 1 hari. Entah waktunya kapan kita tidak tahu. Seiring dengan dekatnya kita meninggalkan jarak dari Nabi diutus, berarti semakin dekat ke hari kiamat. Jadi kalau ditanya kiamat sudah dekat, iya, nggak ada. Kiamat makin menjauh tuh nggak. Semakin bertambahnya usia bumi, tentu semakin dekat kepada datangnya kiamat. Makanya di antara yang hari ini kita pelajari, bagaimana kita mendidik anak yang semakin dekat kepada tanda-tanda hari kiamat, khususnya di akhir zaman. Apa tanda-tandanya? Di antaranya yang hari ini kita harus waspadai, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax. Sanawat, sanawat itu jamak dari kata sanah. Sanah itu artinya tahun. Sanawat itu jamaknya, berarti tahun-tahun, menunjukkan masa yang panjang. Apa artinya? Bahwa akan datang hoax di masa yang sangat panjang. Makanya hadis ini sudah mengabarkan bahwa fenomena hoax itu akan kita alami. Tapi jangan berpikiran hoax ini hanya seputar urusan pilpres, pemilu. Bukan. Karena masa yang panjang ini Nabi kabarkan sejak 14 abad yang lalu, bahwa mau ada pilpres atau nggak ada, mau ada pilkada atau pemilu, tetap ada yang nama hoax. Pertanyaannya, kenapa ada hoax? Ini latihan buat kita, termasuk anak kita. Latihan untuk apa? Menghadapi hoax yang paling besar yang akan Allah datangkan di muka bumi ini. Tahu hoax paling besar yang akan Allah datangkan? Dajjal. Dajjal itu hoax yang paling besar, dan banyak di antara kita yang nggak bisa membedakan, padahal sudah ada jelas di tandanya kafaro, kafir. Tapi pengikutnya terpesona, di antaranya terpukau karena hati yang sudah terpaut. Wih, Dajjal keren banget ya. Kok bisa dibilang keren? Iya, dia menghidupkan yang mati. Karena Nabi memberitahu bahwa di antara kemampuan Dajjal, orang mati aja bisa dihidupin, tentu atas izin Allah. Dajjal keren bangetnya, itu kering banget itu tempat, nggak pernah ada turun hujan. Dajjal ngangkat tangan sendiri langsung turun hujan, keren banget itu. Ih, Dajjal keren banget. Ada orang sakit bertahun-tahun nggak bisa sembuh, dibawa ke dokter manapun, udah ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, datang ke para ini nggak sembuh, ketemu Dajjal langsung sembuh. Ih, ini mah orang hebat, ini harus diikuti. Maka inilah diantara yang Nabi ingatkan, kalau di Dajjal datang, bisa nggak kita untuk bisa membedakan ini Dajjal, walaupun ada kafaro? Maka diujilah
khususnya kita dan anak kita, dengan hoax-hoax yang akan muncul dalam beberapa dekade yang akan kita alami. Hoax inilah yang akan membuat kita mau komitmen nggak terhadap sesuatu yang diajarkan agama atau tidak. Karena lanjutan hadis ini mengatakan apa? Yusaddiqu fihal kadhib. Mereka akan membenarkan orang-orang yang berdusta. Makanya di antara tanda akhir zaman itu, sesuatu yang dusta bisa dibenarkan. Mau kita benarkan atau kita dukung kebenaran itu tanpa sadar. Yang paling ringan itu muncul hoax-hoax yang hari ini muncul. Kadang-kadang berita-berita palsu kita share dan kita terlibat di dalamnya. Karena saking, walaupun atas nama agama harus dicek dulu. Yang sering muncul itu biasanya setiap awal bulan Ramadan, sebentar lagi, atau awal bulan Sya'ban. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Barang siapa men-share ke 10 grup WA, maka Allah akan turunkan rizki kepadanya. Pernah dapat ini? Atau ikut men-share-nya? Kalau ikut men-share-nya kemakan hoax. Ada seorang juru kunci kuburan Muhammad, dia bermimpi didatangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disuruh mengabarkan kepada setiap kita, barang siapa yang men-share ini kepada setiap WA, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dalam waktu 10 hari. Tapi barang siapa tidak men-share-nya, dia akan kena penyakit lepra, kan gitu ya. Oh, daripada kena penyakit, share. Coba, ada yang pernah dapat ini? Kurang lebih mirip lah ya. Ini diantara satu contoh hoax yang kadang-kadang dapat. Kita mungkin bisa dalam hal ini memilahnya karena kita punya informasi ilmu. Pertanyaannya, anak kita bisa nggak? Anak kita bisa aja, ini mah dari, ini jelas mah gitu. Ini Nabi yang ngomong. Kalau kita nggak pernah duduk majelis ilmu, kita akan, oh iya share aja sih. Ya. Makanya diantara yang terjadi, bisa jadi banyak hal yang muncul hari ini juga karena kita mungkin tidak memiliki ilmu yang cukup. Makanya kata Nabi, efeknya apa? Yusaddiqu fihal kadhib. Mereka akan membenarkan orang berdusta. Pendusta, tukang bohong, penipu, ahli maksiat justru dapat acungan jempol. Hari ini generasi kita diuji dengan banyak isu-isu yang justru menambah simpati anak-anak, disebabkan mereka mengambil sisi humanity-nya. Contohnya adalah banyak terminologi yang membuat anak-anak kita terkecoh. Contoh, orang yang terang-terangan maksiat dengan kalimat yang seolah-olah mengesankan dia orang yang baik. Gua sih nggak munafik ya, gua sih udah tidur sama cowok udah 100 kali ya. Gua sih nggak pengen munafik aja, gua sih terus terang aja. Setiap kita punya dosa. Tapi walaupun gua suka tidur sama cowok, yang penting kan gua rajin nyumbang ke musola, gua aktif di gerakan kemanusiaan gitu. Kebayang tuh. Pertama adalah rusaknya istilah munafik yang diperkosa, maaf saya pakai istilah ini, oleh seseorang seenak hati. Seolah-olah kalau kita mengakui perbuat maksiat, gua mah udah tidur sama cowok, gua udah berzina, gua nggak munafik ya. Seolah-olah itu bukan munafik, salah. Karena dia tidak tahu munafik itu ada dua. Para ulama mengatakan nifak, pelakunya namanya munafik. Nifak itu ada, pertama nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu adalah orang yang hatinya sebenarnya membenci Islam, tapi perilakunya seolah baik, soleh, rajin sholat gitu. Tapi hatinya sebenarnya nggak suka sama syariat, nggak suka sama agama gitu. Itu disebut nifak i'tiqadi. Nah, yang kedua nifak amali. Hatinya mengaku Islam itu agamanya, dia bersyahadah, tapi perlakunya nggak mau taat sama syariat.
Dia ngaku gue muslim, tapi dia nggak mau sholat, dia suka maksiat. Maka ini nifak amali, pelakunya munafik. Jadi kalau ada orang terang-terang berbuat maksiat, dia munafik. Saat dia berbuat maksiat, ngakunya kamu seorang muslim, taat sama Allah, tapi kok korupsi, munafik. Itu sebenarnya. Jadi jangan bilang gitu, gue sih nggak munafik ya, gue sering berzina, itu munafik. Bahkan di atas munafik ada yang lebih parah, yang Allah mengecamnya dan Nabi mengatakan ini sulit diampuni dosanya. Namanya apa? Mujahir. Ya bukan mujair, ya, itu nama ikan. Mujahir itu apa? Orang yang Allah tutup aibnya, tapi dia sengaja terang-terangan menyebutkan, bahkan membuat orang lain terinspirasi. Oh, berarti nggak masalah loh ya kalau kita berbuat maksiat selagi kita nolongin orang. Kenapa sih? Nah, ini juga salah satu yang hari ini muncul. Kenapa sih lo benci LGBT? LGBT itu kan bayar pajak. Selagi dia bayar pajak nggak ganggu kehidupan lo, kenapa? Bencinya kita bukan sama orangnya. Allah benci sesuatu, maka sebagai hambanya kita ikut membencinya kalau ingin disebut sebagai taat syariat. Makanya satu yang hari ini hilang adalah bagaimana dukungan orang terhadap yang namanya LGBT sendiri diutamakan hak asasi manusia. Lupa, hak asasi manusia tunduk dengan hak Allah. Jangan atas nama hak manusia hukum Allah diabaikan. Ini yang hari ini muncul. Nah, anak kita di aktif sosmed itu pikiran mereka itu masuk. Apalagi maaf ya Bu, kayak LGBT nih, maaf kita bahas ini karena ini isunya makin parah ya. Bahkan kemarin Ibu Eli Risman tuh WA saya gitu, dia selalu ngajak saya diskusi. Bagi saya nak baik dari mana kita memulai isu LGBT. Ibu dapat kabar Indonesia ini untuk LGBT pertumbuhannya mendapatkan peringkat 3 sedunia, artinya menjadi lahan subur. Saya belum cross check dari mana datanya, tapi Ibu dapat kabar bahwa Indonesia ini sudah masuk ke level pertumbuhan LGBT nomor 3 di dunia, maka jadi sasaran. Tapi perlu diketahui begini, saya ketika membahas tentang LGBT, saya ingat firman Allah surat Al-A'raf ayat 80. Allah berfirman gini Bu, walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan Lut, ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kau lakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah lakukan orang-orang sebelum kamu. LGBT di masa Nabi Lut disebut fahisyah. Fahisyah kata para ulama maknanya al-qabih. Apa itu qabih? Jorok, menjijikkan. Allah menyebut LGBT dengan kalimat menjijikkan, dengan kalimat fahisyah. Tahu nggak kenapa Allah berikan definisi LGBT menjijikkan? Karena siapa yang masih punya rasa jijik terhadap perilaku ini, Allah selamatkan dari kaum tersebut. Makanya ibu-ibu kalau misalnya ngelihat cowok-cowok atau cewek-cewek atau cowok-cowok yang lebih mudah ini ya, misalnya suami ibu sama cowok itu bermesraan gandengan, jijik banget apaan sih, maka ibu masih selamat, suami ibu masih selamat. Rasa jijik itu ternyata kata ulama ada cara Allah menjaga kita untuk sesuatu yang terlarang. Kita jijik makan tikus karena memang tikus loh, jijik itu salah satu pagar. Fahisyah, jijik itu Allah berikan sematkan kepada LGBT supaya apa? Supaya kita nggak mau masuk dalam bagian tersebut. Nah, kaum LGBT itu tahu bahwa rasa jijik itu masih masuk di kita, makanya mereka melakukan propaganda. Jangan berpikir bahwa LGBT itu nggak punya yang namanya sistem yang rapi sekali. Mereka masuk ke level-level skala internasional. Negara-negara sudah mulai kuasai. Di Luxembourg
Dia tahu presidennya itu menikah dengan sesama laki-laki. Ibu negara Luxembourg itu cowok. Sehingga kalau berdiri para ibu negara, ya saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas beberapa ibu negara itu ada yang berkumis, satu orang. Di googling aja, dia cowok. Ada lagi presiden Perdana Menteri Irlandia perempuan nikah dengan perempuan juga, sesama perempuan. Jadi ini lesbi. Jadi diantaranya mereka juga mampu ya membuat bagaimana terminologi dari yang dahulu sesuatu itu yang menjijikkan, akhirnya dengan exposure media, tahu apa yang terjadi? Exposure media tiba-tiba menjadi lucu. Jadi media hari ini membuat konten yang membuat rasa jijik itu perlahan terkikis jadi biasa, lama-lama biasa menjadi lucu, lama-lama menjadi asik. Makanya termasuk yang ibu waspadai adalah kalau anak kita sering nonton tayangan-tayangan yang memparodikan laki-laki mengimpersonate perempuan. Ya, kan itu berapa kali tuh? Maaf nih, nggak usah saya sebut, tapi ibu tahulah ada cowok pakai jilbab memerankan seorang ustazah. Dia comel ngomong gini, terus orang tertawa. Lama-lama sensitivitas kita terhadap rasa jijik itu lama-lama berubah jadi geser lucu. Nanti anak-anak kita pun akan gini, biasa aja kali mah lucu. Akhirnya tanpa sadar event ini dijadikan event yang rutin. Berapa banyak kemarin saya berapa kali setiap ceramah ke setiap tempat komplek saya siap untuk dimarahin. Saya bilang, bapak-bapak pengurus RT yang ada di sini, kalau 17-an masih pakai pola bapak-bapak pakai daster kemudian pakai konde main bola, terlaknat. Saya bilang, jangan sengaja, tapi kan lucu Ustadz. Enggak lucu, itu melanggar syariat. La'anallah, la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihatu minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat, Rasulullah melaknat laki-laki nyerupain perempuan, perempuan nyerupain laki-laki. Termasuk dalam urusan pakaian. Nah, hari ini semua dibolak-balikkan. Makanya yusaddiqu fil kadhib, yang salah justru didukung. Lucu kali ngapain? Nah, itulah hebatnya mereka. Yang Allah bilang menjijikan dipropagandakan dengan konten-konten yang membuat lucu. Akhirnya apa? Lucu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau lucu kira-kira orang bakal suka apa enggak? Suka, lama-lama nonton. Nah pertanyaannya, anak kita itu nonton ini, Bu. Anak kita itu nonton ini sehingga dia tidak lagi punya sensitivitas. Nanti temennya, maaf nih, temennya di kelas ada yang bergaya begitu, dianggapnya lucu banget, dibiarin aja tuh. Bukan apaan sih lu, gue nggak suka, malah dianggap lucu-lucuan. Lucu-lucuan ini akhirnya jadi pembenaran. Makanya ada kawan kami ya, salah satu kawan artis hijrah yang cerita dulu hampir masuk ke dunia kelam itu, dia bilang, wah Ustadz bener banget Ustadz, dulu waktu saya masih biasa syuting itu bertemu dengan komunitas yang kayak gini, saya dianggap awalnya cupu gitu ya, sampai akhirnya dibikin lucu-lucuan yang membuat saya akhirnya menganggap biasa gitu, lucu banget gitu. Akhirnya ketika ada adegan di mana saya diperlakukan seperti perempuan gitu ya, dianggap ini dicolek sebagainya oleh salah satu yang memang punya kecenderungan itu, saya anggap itu candaan. Jadi ternyata maaf ya, dia jadikan itu sebagai cara dia membangkitkan birahi dia. Ingat, itulah yang kita alami hari ini. Dan sekarang banyak yang nggak disadari, kayak ada salah satu konten kreator yang terang-terangan LGBT ya, di TikTok tuh sampai 3 jutaan ya. Gak usah saya sebut, ntar ibu-ibu follow lagi, repot dulu. Udah tahu lagi, jangan udah tahu. Ibu-ibu kepo ya. Dia itu kan punya cowok ya, nggak mau, saya nggak tahu nyebutnya suami atau istrinya, dia yang di Jerman. Ya, dia nikah dengan cowok di Jerman.
beberapa waktu yang lalu datang ke Indonesia liburan sama cowoknya. Nah waktu dia datang liburan sama cowoknya itu kan udah nggak sedih, jadi gak usah ngomongin orang ya deh. Fokus kajian aja dulu. Tadi gue bilang, oh kita follow yang mana emang? Emang repotnya gitu ya ibu-ibu ya. Bu, di antara hikmah, ibu tahu nggak kenapa Allah ketika menyebut kisah Yusuf nggak pernah nyebut nama pelaku yang buat Yusuf? Walaqad hammat bi wa, sungguh wanita itu menggoda Yusuf. Ibu tahu nggak wanita itu maksudnya siapa? Zulaikha. Ibu tahu nggak Zulaikha itu bukan nama asli? Zulaikha itu bukan nama asli, itu nama samaran, nama julukan. Jadi Quran tidak menyebutkan, pengkisahnya pun para ulama menyamakan nama samaran, nama aslinya sembunyikan. Hanya beberapa saja yang tahu nama aslinya, termasuk Syekh As-Sa'di menyebut nama aslinya Ra'il. Ismu Ra'il wal Qabwa Zulaikha. Tapi yang menjadi masalah adalah sampai ditutupi. Pertama Quran nggak nyebut namanya, makanya nggak disebutin Zulaikha menggoda Yusuf, nggak ada. Coba ibu lihat wanita itu. Ulama mengkisahkan namanya Zulaikha. Zulaikha itu pun nama samaran supaya orang, artinya apa? Allah menginginkan kita fokus sama ibroh, bukan kepo siapa orangnya. Nah, berarti ngisi kajian ibu-ibu gini. Ada kisah seorang siapa Ustaz? Siapa? Nanti saya dikejar tuh belakang itu. Ustaz, tolong Ustaz DM aja, Ustaz DM. Saya doang yang tahu Ustaz, saya doang gitu. Ibu fokus sama ibrohnya. Ya, udah disembunyiin sama Allah masih kepo juga gitu. Iya. Ya emang benar kata manusia, ya, wanita tuh makhluk terkepo gitu. Tapi di balik kepo itu ada kepedulian. Jadi di antaranya laki ini datang dia ke Sumatera pulang kampung sama cowoknya itu. Yang bikin nyesek itu adalah banyak lagi-lagi ibu-ibu yang foto dia FYP, dan yang menyedihkan adalah ibu-ibu menyesali. Makanya saya kebayang, makanya maaf nih, maaf banget. Kenapa Nabi ketika menyebut pengikut Dajjal, kata Nabi gini, aktsaru atba'ud Dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah wanita dan Yahudi. Pengikut Dajjal itu kebanyakan kaum wanita. Di antaranya adalah karena mudah terpukau tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka hadis yang tadi pertama sebutkan tentang yusaddiqu fil kadzib memberi gambaran bahwa manusia di masa tersebut tidak lagi berbasis ilmu, lebih berdasarkan prasangka. Kemudian Nabi melanjutkan wa yukadzibu fiha shadiq, dan mereka mendustakan, orang yang benar didustakan, yang menyampaikan dalil justru dimusuhi. Ulama yang menyampaikan yang pahit-pahit, yang nggak sesuai dengan nafsu, nggak disukai. Apaan sih itu? Ngaco nih Ustaz. Akhirnya beragama dengan prinsip prasmanan. Ambil yang saya sukai, tinggalkan itu. Itu namanya agama prasmanan. Kalau agama prasmanan dihidangkan, yang suka aja diambil, enggak, ini pahit. Maka ini yang sekarang muncul. Nah, orang tua menjadi salah satu sentra bagaimana perilaku anak. Kalau kita, kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, betapa parenting itu fokus ke parent. Kalau kita nggak memperbaiki bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti yang benar, kalau kita aja mudah terpukau dengan sesuatu yang salah, bagaimana anak kita tidak mudah terpukau? Dia akan mengikuti pola dari ibu dan bapaknya. Makanya ini juga, ya, itulah kenapa suka-sukanya kita sama orang, tapi kalau ada perilaku dia yang bertentangan syariat, kita kadang-kadang saya nggak akan dukung orang yang, artinya jangan berpikir gini, pokoknya salah dan benar dia tetap idola. Makanya saya ingat ketika anak saya itu seneng sama klub bola, saya lupa klubnya apa, kemudian tiba-tiba dia ganti. Saya bilang, bang, kamu bukan seneng klub ini bang,
Males Bi, setelah kemarin dia deklarasi menyetujui LGBT, males banget. Aku ganti aja klub yang kira-kira masih aman lah, bahkan masih ada muslimnya, itu kalau nggak salah Liverpool atau apa. Oh gitu. Jadi dia tahu ngefans boleh, tapi begitu nggak ada. Makanya kalau patokannya adalah ini, sama manusia nggak usah lebay. Ngefans kita sama capres-capres ini, ketika dia ngelanggar enggak deh. Paling kalaupun kita tetap memilih, pilih yang paling kecil keburukannya, itu aja. Tapi kalau ngefans berlebihan apapun ini juga salah satu yang matinya akal sehat di zaman now ini, terutama di kalangan kaum muslimin, yaitu menghamba kepada manusia bukan kepada Allah lewat syariat. Makanya ciri akhir zaman itu dialami oleh hadis ini, memberitahu betapa tantangan pertama di mana hadis ini mengabarkan pendidikan zaman adalah matinya daya fikir. Jadi hadis ini membuat kita belajar matinya daya fikir. Lebih banyak terpukau dengan emosi. Karena Nabi menyebutkan dengan kalimat yusaddiqu fiyal kadhib wa yadzibu fiyas shadiq. Mereka membenarkan orang yang berdusta dan mereka mendustakan orang yang benar. Kenapa? Karena perasaan. Kalau suka ya, kalau enggak mau pokoknya. Makanya ngaji pun nanti berdasarkan selera. Ya, makanya ibu-ibu, ustadznya bahas poligami, jangan kudu. Kok bisa ustadznya jangan poligami? Males. Ustadz Bendri istrinya berapa? Satu, ikut. Tapi benar dua nggak jadi. Jadi gitu tuh masih padahal sampein misalnya, mungkin perilakunya misalnya kata ustadz poligami, tapi dia nggak bahas itu, tetap aja kita enggak. Atau suami dibilang, "Pak jangan ikut ke jenis, jangan mau." Misalnya istrinya dua. Kenapa? Karena kita menyadarkan yang suka itu dasar kesadaran kita. Makanya memang latihan pertama adalah kalaupun kita nggak suka, tapi syariat itu jangan ditutup, dikubur. Kalau saya prinsipnya adalah menyampaikan poligami, tapi bukan berarti ya dalam hal ini harus gembar-gembor juga. Tapi kita juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan. Prinsipnya begitu. Jadi juga jangan sampai akhirnya membenci, tapi juga jangan sampai berlebihan. Segala sesuatu ada takaran. Jadi makanya ini penting. Jangan berlebihan kagum terhadap makhluk, karena niscaya kita akan kecewa. Kalau udah kecewa, maka selangkah lagi kita akan jadi pengikut iblis. Tahu kenapa iblis disebut iblis? Iblis ini nama aslinya siapa? Ya, iblis nama aslinya Azazil. Dia jin yang taat beribadah. Dia sujud selama 1000 tahun, Allah angkat ke langit berikut. Sujud 1000 tahun, Allah angkat lagi. Kemudian saat dia udah lama sujud, Allah memberi kabar yang membuat dia kecewa. Apa? Sesungguhnya ini jaliku fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Dia pikir jin ini Azazil akan diangkat jadi pemimpin di muka bumi. Ternyata bukan, Adam. Kok Adam? Dia mikir, saya yang udah ribuan tahun sujud, kok Adam? Adam ini anak baru. Mana mungkin ada anak baru langsung jadi ketua OSIS. Dia harus di ospek dulu sama saya, kan saya senior gitu, kira-kira gitu. Nggak mungkin nih gitu. Nggak, ini anak baru loh. Ada warga baru jadi RT, nggak bisa. Ini ganar gitu. Jadi menggugat keputusan Allah, kecewa dia. Kok Allah begini sih? Justru Allah ingin memberitahu keputusanku mutlak. Ada rasa nggak suka, terima dulu. Adam terima, tapi yang namanya malaikat terima, tapi yang namanya iblis, malaikat tunduk.
Walaupun dia sempat bertanya kan, dalam surat Al-Baqarah kan jelaskan. Ya. Kan kata atajalu fiha mayusuf apa mengapa kau jadikan wa mayusfiki wa dan dia suka menumpahkan darah, protes. Ya, yang namanya malaikat sempat bertanya, tapi di ketika jelaskan makanya malaikat tunduk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kan gitu. Maksudnya Allah ya. Ya, dia menyebut ya, maksudnya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau beri ilmu kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi malaikat tadinya protes tapi akhirnya ikut sama Allah. Iblis enggak? Azazil enggak? Makanya Allah laknat jadilah iblis dari kata ablasa yublisu iblasan au iblisan. Apa artinya iblis? Makhluk yang sangat kecewa dan putus asa. Itu artinya iblis. Makanya kalau kita ketika belajar agama ya, akhirnya kita kecewa saya, berarti kita karena sifat kecewa itu mudah menjadi salah satu pintu masuk syaitan. Ya, kecewa itu, kecewa. Buat apa gitu? Makanya syaitan itu masuk, kan? Udah rajin-rajin sholat, ternyata rezekinya gitu juga. Buat apa coba? Dia kecewa. Ada orang gara-gara dia hijrah, ternyata maaf ya, pasangannya justru berkhianat sama dia. Buat apa aku hijrah? Ternyata enggak, akhirnya dia melepaskan hijabnya dan itu masuk perangkat iblis. Maka kita harus tahu bahwa di antara yang harus kita perbaiki, tantangan pengasuhan di akhir zaman itu matinya daya fikir, kemampuan memiliki daya furqan. Anak-anak kita kalau nggak punya daya fikir, maka dia akan menjadi pribadi yang disebut imma'ah. Imma'ah itu apa? La takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Nabi katakan imma'ah itu takulun in asananasu ahsana wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Jadi ini generasi pengekor. Kenapa mereka ngekor? Karena mati daya fikir. Kebenaran berdasarkan jumlah suara. Kalau semua orang sepakat mabok, gue ikut. Kalau semua orang sepakat ngaji, gue ikut. Makanya ciri khas generasi imma'ah ini, khas kalimat yang muncul adalah terserah. Makanya waspadalah kalau anak ibu termasuk anak-anak yang biasa ngomong terserah mama. Kamu nanti habis dari JIS mau lanjutin yang di puncak atau kamu mau ke sekolah negeri? Terserah mama. Nanti liburan mau kemana nih nak? Mau ke pantai atau kita liburan ke luar negeri? Terserah mama. Dan banyak orang tua yang tertipu. Anak saya mah taat banget sama saya, Ustaz. Apa-apa terserah saya. Anak idaman. Bisa jadi dia taat, bisa jadi tidak semua kata terserah itu buruk. Bisa jadi ada situasi yang memang terserah itu bentuk penghargaan, tapi terlalu banyak ngomong terserah, waspada. Karena diantara indikasi anak-anak yang merusaknya daya fikir, terbiasa ngomong terserah, inilah disebut para ahli fenomena disebut thinking shock atau lazy mind, males mikir. Pengaruhnya apa? Nanti di luar temannya ngajak, ada pengajiannya Ustaz Hanan Kaki itu kan, gue mau ikut aja, terserah gue mah. Bagus tuh. Ada film bokep baru mau ikut. Ya terserah gue mah. Terserah itu bahayanya itu. Terserah itu bahayanya itu. Anak kita tidak punya kemampuan daya pikir. Yang penting mah apa yang keren. Ada konser nasyid ini, ada Syekh Hashim ikut. Lu mau nggak ikut nih Coldplay 9 juta murah tiketnya, ikut. Jadi dia berpikirnya apa yang lagi tren. Makanya hari ini banyak apa yang disebut virus FOMO, fear of missing out.
Itu semua bagian dari apa yang disebut generasi ima'ah. Takut ketinggalan dengan yang lain, takut ketinggalan tren. Makanya nanti budaya ini muncul ke anak-anak kita yang selalu update tren. Pak, masa handphoneku yang bulus begini sih? Aku yang baru lah, ya, Samsung ini kayak, atau beli iPhone gitu. Makanya dia beli sesuatu berdasarkan merek, bukan fungsi. Kalau rusak nanti biasa tinggal ganti yang baru. Jadi ngelihat tren, ngelihat tetangga, ngelihat ini. Jadi akhirnya mereka tidak berdasarkan fungsi. Maka anak saya itu ketika masuk sekolah yang, karena kan sekolahnya ngajarin robotik karena dia persiapan mau ke kompetisi robotik internasional, mau ke USA. Terus dia jadi ketua grup kan, terus dia cerita, Bi, teman-teman aku laptopnya MacBook semua, aku doang yang Asus gitu. Terus saya bilang gini, terus kakak malu? Enggak, aku ngasih tahu aja. Terus saya tanya gini, terus kakak merasa laptop itu bisa dipakai enggak? Masih. Kakak merasa enggak, makanya aku jadi ketua. Gitu, dia jadi ketua grup. Berarti aku ngasih tahu aja, teman-temanku rata-rata mereknya sama, Bu. MacBook semua tuh yang Apple digigit di belakangnya itu. Aku doang ini, ya udah. Tapi kalau kamu minder nggak? Enggak sih, nggak minder. Aku biasa aja. Cuman ternyata temanku ada tuh yang maksa-maksa beli juga. Dia kan balik sama aku, besoknya ganti lagi. Kan tanya, kok kamu ganti? Iya, aku malu. Jadul banget ini laptop aku. Aku lebih jadul, kata anak saya. Jadi memang fear of missing out itu adalah indikasi dari ima'ah. Makanya kalau anak-anak itu bilang, baju gue gini doang gitu, dan dia merasa, nah itu tadi. Makanya ibu jangan salah, nggak semua anak itu senang drakor bener-bener. Biasanya karena ketakutan aja, nggak jadi bahan obrolan. Ya, ibu-ibu juga ada yang kayak gini. Ya, kamu nonton movie nggak yang mau seri? Mau, ibu nonton movie kan? Nah, moving seru banget ya gitu. Enakan dokter saya gitu. Oh, Ustaz tahu ya, saya update aja. Nonton kan? Salah satu yang saya pelajari adalah membaca pola perilaku jamaah. Jadi kalau saya ngeliat nih mama milenial nontonnya nggak jauh drakor, ya. Makanan nggak jauh dari, ya, minumannya nggak jauh dari boba, nongkrongnya nggak jauh nih dari kafe terdekat. Karena waktu itu saya ngisi di mana, di sebuah sekolah di Jakarta Timur tuh, Nizamia itu. Itu di sebelahnya itu kan kafe. Iya, ya taman ini saya selalu bahas itu. Kok Ustaz tahu kok di situ ada kafe? Lah itu tongkrongan saya juga, ibu doang nongkrong di kafe. Jadi pembaca pola aja gitu. Nah, masuk salah satunya. Tidak semua anak-anak itu seneng K-pop karena benar seneng. Biasanya karena tadi FOMO aja. Karena dia takut ketinggalan. Nah, ima'ah itu tantangan hari ini. Makanya saya sebutin hari ini tantangannya. Jadi anak-anak yang ima'ah itu cenderung dia akhirnya mengekor aja. Casingnya sekolah Islam, tapi perilakunya tetap aja ngikut yang lain. Sekolah Islam tapi teman ya tetap aja sekolah Islam, tapi nanti cara berpikirnya nggak Islami juga, tetap aja gitu. Gue sih setuju aja LGBT. Bahkan ada yang lulusan sekolah Islam dengan PD bilang saya setuju child free karena bla bla bla. Itu ada loh, bahkan dia penggagas child free. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Lagi-lagi karena tadi matinya dari fikir. Itulah kenapa diantara nanti ya
karena kita kajian ini berseri, salah satu peran pengasuhan itu adalah melatih thinking skill, dan itu sangat sesuai dengan syariat, karena Islam melatih supaya la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Makanya pola asuh yang mematikan daya pikir ini salah satu yang membuat anak-anak kita kehilangan kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk saja. Di antaranya adalah daya pikir ini, nanti detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, keterlibatan ayah mutlak. Ayah yang tidak terlibat di dalam pola asuh mematikan daya pikir. Berarti memang ibu-ibu nggak bisa melatih? Bukan. Ibu-ibu bisa, tapi tidak secanggih makhluk yang bernama ayah yang disebut ad-dzakar. Ibu tahu kenapa laki-laki dalam Quran disebut dzakar? Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dzakar itu laki-laki, unsa perempuan. Disebut dzakar dari kata dzakara au dzikrun, artinya makhluk berpikir. Laki-laki disebut dzakar karena makhluk berpikir dengan kelebihan logika di atas perempuan. Sehingga yang melatih logika bagi anak kita itu adalah kaum laki-laki, bapak. Ketidakhadiran bapak kepada anak laki-laki maupun anak perempuan adalah mematikan atau mendisfungsikan daya pikir. Makanya kalau ketemu anak laki-laki yang baperan, segala sesuatu itu pakai emosi, gampang banget terpukau. Laki-laki tapi kok kalau diajak diskusi nggak nyambung, nggak tahu mah, terserah deh, ya gitu deh. Nah itu karena nggak punya figur bapak. Ya, jadi dan berikutnya, makanya tantangan pengasuhan itu mulai dengan apa? Dengan kemampuan anak-anak kita untuk punya punya kemampuan berpikir. Efeknya dia siap beda dengan yang lain. Siap beda itulah yang Nabi sebutkan dengan istilah al-ghuraba. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan konsekuensi mendidik anak akhir zaman, siapkan anak yang berani beda. Ya, apa yang disebut dengan PD, percaya diri itu. PD beda dengan yang selama ini dipahami sebagian kita. PD dalam Islam itu dasarnya PA, percaya diri tidak akan muncul tanpa PA. PA itu percaya Allah. PD tanpa PA jadinya sombong. Fir'aun tuh PD tanpa PA. Wa ana rabbukum la'ala, sini Tuhan yang paling tinggi. Makanya kalau anak PD tanpa PA jadi sombong. Bahkan ada PD karena tanpa PA jadinya genit. Ada anak perempuan, ada cowok nongkrong di pos ronda. Hey guys, cakep banget sih, mau jadi cowok. Hey guys, gue lagi sama cowok-cowok ganteng nih, keren banget nih. Ini lu siapa namanya gitu ya. Ini semua akan gue jadi cowok gue semua nih. Lu mau nggak gitu. Sebagian kita akan bilang apa? Ini anak pede banget. No, itu bukan pede, itu ganjen, genit. Pede dalam Islam itu namanya izzah, punya kemuliaan. Dia menempatkan diri. Makanya saat dia cowok-cowok nongkrong, enggak, gue males. Sana mau cowok ngapain? Inilah dialami oleh putrinya Syekh Madian. Ketika ada cowok lagi berkumpul memberi minuman ternak, dia soal Qasas dari surat ayat 23 sampai 28. Kan cowok-cowok lagi ngumpul memberi minuman ternak. Ini Syekh Madian putrinya, dua orang ini kan dia nggak punya saudara laki-laki, dia menggembalakan kambing milik bapaknya kan. Terus dia mau ngasih minuman ternak, ditahan tuh kambingnya. Sampai Nabi Musa yang lagi mandi di sumur tadi ngelihat, ngapain perempuan, ditanyain, kamu ngapain? Kami menggembalakan hewan ternak milik bapak kami, sudah sepuh, kami nggak punya saudara laki-laki. Terus di sana ada sumur, kenapa kalian nggak ikut? Sana banyak laki-laki, kami malu. Itu yang disebut percaya diri. Biarin aja gue sendiri. Jadi percaya diri itu dasarnya PA, percaya Allah. Makanya jangan belajar teori PD tidak dari Islam. Karena jadinya dua, kalau enggak anak kita jadi sombong atau anak kita jadi ganjen.
Ayo ikut tuh pelatihan PD yang ngelatih ini sebagainya. Jangan-jangan bukan PD Bu, jadi sombong. Nanti bilang, aku bisa karena aku pun. Maaf Bu, saya termasuk menghindari kalimat gini, aku pasti bisa, aku bisa. No, para ulama nggak pernah ngajarin ini. Bilangnya adalah, ya Allah, mampukan aku ya Allah. Jangan bilang aku pasti bisa. Siapa yang menjamin kita bisa? Allah bilang kamu tuh nggak ada apa-apanya. Karena hari ini banyak kita dimanipulasi dengan afirmasi ke diri, akhirnya lupa bahwa itu atas kehendak Allah. Bedakan doa dan afirmasi. Yang diajarkan tuh doa, bukan afirmasi. Makanya merendahkan diri itu boleh. Ya Allah, aku ini lemah. Lihat doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Dia nggak bilang, ya Allah aku pasti bisa keluar dari ini, aku pasti, nggak ada. Apakah ada Nabi Yunus doanya, dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Yunus bilang, ya Allah aku pasti bisa keluar dari perut ikan paus ini. Nggak ada kalimat aku pasti bisa. Nggak ada kalimat itu. Yang ada kalimat merendah. Ketika Nabi Zakaria nggak punya anak, dia merendah. Aku sudah tua, udah kulitku udah keriput, badanku udah rambutku udah beruban. Dia sebutin, nggak pernah bilang aku nggak akan tua, aku nggak akan tua. Nggak akan ada kalimat itu. Maka harus kita hati-hati. Yang benar adalah merendah itu untuk meminta kepada yang maha tinggi. Jadinya kita akan ditinggikan, bukan kita yang tinggi, ditinggikan. Beda dengan tinggi dan ditinggikan. Ditinggikan itu Allah yang meninggikan. Makanya kata Allah di surah Al-Imran 139 apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa rendah. Sesungguhnya kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Allah yang meninggikan, bukan kita. Jadi merendah itu untuk Allah tinggikan. Maka dari surat Fatir ayat 10 kan gitu. Innal izzatu lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu dari Allah. Jadi kalau ingin jadi makhluk yang mulia, minta sama Allah. Makanya konsepnya PD harus dengan PA. Karena PD tanpa PA peluangnya dua tadi, apa? Satu sombong, kedua ganjen, genit, binal. Ada cewek, maaf ya, ada seorang perempuan bilangnya PD, maaf dia buka, dia pakai jilbab terus foto itu dibuka beranya dia bilang gue mau PD aja lah, mau sebut PD, ganjen, binal, genit. Makanya bukan itu PD. Jadi kalau anak kita tiba-tiba dia masuk ke panggung, tiba-tiba dia buka auratnya dan bilang gue mau PD, bukan PD, itu ganjen. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Makanya di antara tantangan didik anak yang zaman itu adalah anak-anak yang siap, yang PD, yang izah sendiri nggak apa-apa, tapi bener gitu. Makanya siap disebut guroba. Gak usah ikut-ikutan ya. Kamu mah teman-teman aku udah pada punya pacar. Aku katanya nggak laku ya, mah aku jelek ya. Itu menurut kamu yang pacar nggak? Menurut kamu yang bagus punya pacar? Ya. Jadi anak-anak tuh banyak yang pacaran itu juga ikut-ikutan Bu. Ya pacaran anak kita itu karena ikut-ikutan, karena dia nggak siap sendiri. Ya. Karena dia nggak siap sendiri. Makanya kata Nabi apa? Kata Nabi, badaul Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya aneh. Dulu Nabi dianggap makhluk aneh. Ih, aneh Muhammad. Yang lain punya banyak perempuan yang ditidurin, dia nggak pernah sekalipun zina. Apaan tuh aneh? Nabi Muhammad tuh aneh karena seumur hidupnya sebelum jadi nabi nggak pernah ngelihat menyentuh perempuan, nggak pernah. Bahkan masa sih Muhammad nggak pernah ngelihat aurat perempuan, konser nggak pernah. Aneh banget nih orang. Aneh banget Muhammad, masa nggak pernah minum khamar? Khamar kan minuman biasa, kayak di minuman biasa di rumah-rumah tuh kayak teh hari ini. Nggak pernah, aneh. Muhammad nih aneh, masa nggak pernah sih nyembah nama Lata Uzza gitu. Makanya anak-anak hari ini itu siap diri untuk nyatakan aneh kalau benar Bu. Lu cowok kan, masa sih? Makanya siapkan anak kita untuk siap aneh kalau dibisik-bisik tangga malam minggu.
dia anak kita cowok, ganteng, dia pinter, dia aktif, malam minggu malah ngaji, siap-siap dari mama tetangga, jangan-jangan mahok, jangan-jangan makhluk homo. Ini ibu ini nggak gaul amat ya. Oh iya, saya lupa, ini ceramah di Jaksel, ini di Bekasi. Timur ya tadi. Iya Pak, tetap anak Jaktim. Anak Jaktim kan mainnya di sana pinggiran BKT itu. Pasti makannya cilok ya. Cilok kan sama cireng. Maaf Pak, saya minumnya boba. Enggak ya. Jadi kadang dibisikin gitu. Ih, maho nih. Cakep, cantik, nggak punya pacar, nggak laku nih perawan. Jadi gitu. Maka kata Nabi di akhir zaman tuh akan gitu. Maka kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang al-guroba, yang dia siap. Guroba itu bahasa saya itu kalau itu pede aja dengan kebenaran. Dia apa misalnya? Dia misalnya saat azan berkumandang, dia ke masjid, yang lain teman-temannya masjid, dia pede aja. Bro, lu nggak usah dulu ya. Berarti dia siap sendiri, nggak apa-apa. Yang lain nggak salah, bodo amat. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus berani. Nah, nggak mungkin ini muncul kalau nggak dari kitanya. Makanya pengasuhan akhir zaman juga pengasuhan yang siap-siap melawan arus. Alias apa ya, selagi itu Allah ridho ya nggak masalah. Ya. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang mencari sensasi. Tetap kita menghargai orang lain yang berbeda. Selagi bukan maksiat pilihan orang itu, jangan kita langsung cap, ngaco, bukan. Ya. Tapi kalau kita siap beda aja. Siap beda. Kalau ditanya, Bu, kenapa sih anak ibu kok ganteng? Gak pacarnya, saya mah kalaupun dia mau pacaran setelah nikah, saya izinkan dia setelah nikah baru pacaran. Oh, anak sekarang mah Bu, anak saya udah pacaran, ceweknya itu ada 18 kali ya. Ada yang kayak gitu. Jadi tetangga saya itu seneng menceritakan, saya bilang astagfirullah gitu. Ini tantangan pertama. Jadi tantangan pertama pernikahan anak di zaman itu adalah matinya daya pikir, mudah terpukau ya teman. Tantangan kedua pendidikan anaknya di zaman, dan ini akan merusak pola asuh berikutnya, adalah ketika sumber penafkahan anak itu bersumber dari yang haram. Karena Nabi katakan gini, la ya'tiyanna 'alanna zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang kepada manusia suatu zaman yang mereka tidak lagi peduli cara mengambil harta, mau yang halal mau yang haram, embat. Ini kenapa saya sampaikan tantangan kedua, karena nanti akan ngaruh dengan pola asuh. Perasaan saya masukin anak ke sekolah terbaik deh, perasaan saya masukin anak ke tempat terbaik deh, tapi kok bisa nih gurunya ngaco nih. Saya pernah dapat pengaduan ini, Ustadz katanya rekomendasiin pesantren ini, tapi anak saya di pesantren itu malah begini, kata Ustadznya begini, tetap begini, anak saya tuh nggak, hafalannya nggak nambah-nambah gitu. Saya pernah digugat oleh salah satu jamaah gini, akhirnya saya cerita pengalaman saya. Bu, saya pernah suatu hari ngisi kajian di BUMN di daerah Kemayoran, malam jam 9:30 baru selesai. Saya waktu itu nggak bawa supir, jadi saya pesan Gojek. Karena dalam kondisi capek, saya dapat supir Gojek yang alhamdulillah ramah, tapi banyak ngomongnya. Jadi saya ini capek sebenarnya, tapi ngelayanin dia aja. Malam Pak, mau pakai helm atau enggak? Pakai. Mau pakai masker? Nggak usah. Waktu itu belum pandemi ya. Kemudian sepanjang jalan ada aja diobrolin, padahal saya lagi pengen istirahat. Bapak kerja di sini Pak? Saya bilang enggak. Singkat dong. Enggak. Oh, kerja di mana Pak? Di mana-mana. Supaya dia tahu bahwa singkat-singkat aja gitu. Orang tuh kalau ngomong singkat-singkat dan minat bicara Bu, pahami itu. Jadi jangan diajak ngobrol lagi itu, gimana? Oh, Bapak kerjanya di mana-mana, gajinya banyak juga berarti apa ya? Kalau boleh tahu Bapak kerjanya apa Pak? Ngajar. Bapak ngajar. Oh, ngajar apa Pak?
ngaji. Oh Bapak Ustaz. Oh gitu Pak, saya boleh nanya nggak Pak Ustaz? Tadi kan situ banyak nanya. Gondongnya saya. Ya udah tanggung apa nanya apa? Gini Pak Ustaz. Nah nih, ini intinya saya bilang, saya nih kebetulan supir Gojek, disuruh menginstal aplikasi di teman saya. Ilegal sih, tapi fungsinya aplikasi ini bisa memblok semua orderan GoFood larinya ke saya. Katanya nih, nggak tahu, tanya deh apa ini. Jadi nanti kita tinggal pilih mau kemana nih. Cuman bayar 100.000 Pak Ustaz. Kata teman saya, ini bisa membantu kita di akhir bulan dapat bonus. Dulu waktu itu masih cari kejar bonus. Pokoknya kita pilih nih. Jadi aplikasi ini menangkap semua orderan yang nggak pasang aplikasi ini nggak dapat. Katanya begitu. Nah, nanti membantu pendapatan ya Pak Ustaz. Nah, hukumnya apa nih Pak Ustaz? Nah, dia nanya sambil bawa motor. Saya bilang, oh hukumnya ya boleh aja, tapi tanggung resikonya. Resikonya apa Pak Ustaz? Resikonya istri suka ngelawan, anak susah diatur. Dia langsung berhenti, bu, pantesan gitu. Itu langsung berhenti bener-bener. Ya elah jalan. Jadi lama dulu. Tahu nggak Bu, itu saya ngelewatin yang pernah ke Gunung Sahari, ada lampu merah itu 180 detik. Tuh 3 menit tuh, itu lampu merah terlama nomor 3, yang paling lama di Kiara Condong di daerah Bandung 12 menit. Ibu kalau pernah Kiara Condong, hindari tuh lampu merah itu. Bayangin, tepat tukang gorengan masih sempat nangka ada lampu merah. Itu benar, saya pikir bercanda, saya ngalamin. Ya Allah 12 menit. Ini mas saya masih sempat ini ngafalin satu ayat, berapa ayat ini, bayangin. Lama banget itu ya. Ini 3 menit. Jadi bapaknya tahu lampu merah. Jadi dia nih kuning mas sengaja. Bentar. Malah bukannya terberata, merah. Gitu. Ya elah. Merah mas tuh. Kan ada tandanya 180, 179 gitu ya. Elah 180. Terus dia ngajak ngobrol. Waduh Pak Ustadz nih, saya jadi mau konsul. Ya udah kenapa? Jadi kalau sama istri saya berantem udah lama banget Pak Ustadz. Tapi ya udahlah, saya pikir ya memang lika-liku pernikahan gitu kali ya. Tapi sama anak nih Pak Ustadz. Kenapa emang anaknya? Alhamdulillah gini-gini anak saya di pesantren di daerah Bogor, dia nggak penghafal Quran lah. Cuman 2 minggu lalu dia nelfon nih, baru kepikiran nih gara-gara mau Ustaz. Maksudnya dia nggak ada angin, nggak ada hujan, nelfon tahu nyakitin hati banget. Maksudnya dia bilang gini, Pak, lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal-halal aja ya, jangan haram-haram. Kan saya tersinggung. Loh kok kamu begitu? Iya, soalnya 2 minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, kalau hafalan gak nambah, periksa sumber rezeki kamu. Karena tidak akan mungkin Quran ditempelkan di kepala yang dapat asupan haram. Yang ngasih makan aku kan Bapak. Siapa lagi coba? Waktu itu saya cuma diam aja Pak Ustadz. Gara-gara mau Ustadz saya jadi mikir nih gitu. Terus saya bilang gini, terus gimana? Terusin ya kagak lah Ustadz, saya install nih di sini. Jadi ini jawaban dari setiap orang yang selalu menyalahkan sekolah, menyalahkan kurikulum, menyalahkan guru. Ini kata sekolah terbaik, kurikulum baik. Tapi kenapa anak saya gini? Periksa sumber harta. Sampai kapanpun masih saja, karena gini. Ini sampaikan kepada suami. Bilang, Mas, aku rela kau bawa yang banyak asal halal. Bener kan? Bener kan? Daripada sedikit haram, ibu mau yang mana? Sedikit haram? Kan benar. Benar kan? Benar omongan saya. Jadi aku siap Mas menerima nampung yang banyak asal halal. Halalnya kuatin gitu ya. Jangan yang gila, halalnya pelan gitu. Jadi itu kata kuncinya. Kenapa? Suami atau kepala keluarga yang pulang bawa harta haram atau syubhat, maaf, dia akan menjadikan sumber rezeki yang dibawa ke anak istri itu menjadi kendaraan setan mengalir dalam aliran darah. Tanpa sadar sang suami berternak setan dalam tubuh dan jiwa anak istrinya. Tahu fungsinya setan kalau sudah ngalir dalam aliran darah? Dia akan jadi sponsor kemaksiatan anak. Itu membuat anak-anak ada yang bisa bangun tengah malam untuk dugem. Bangun tengah malam untuk dugem, padahal nggak ada panitia dugem yang bangunin kayak panitia sahur. Ada nggak? Dugem, boy, bangun, dugem, nggak ada Bu. Tapi kenapa dia bisa melek? Karena setan menjadikan meta bersembunyi, bangun, melek dia. Wih, gue telat nih. Wah, udah harus muncul nih gitu. Tapi giliran dia duduk di majelis ilmu atau di majelis baru nyender tiang dikit, ya, ada yang nggak.
Anak yang suka banget ngantuk justru karena saat ngaji, saat majelis ilmu, nggak bisa menyimak ustadznya, atau gelisah kalau ustadznya ngomong tuh gelisah bawaannya ngelihat kemana, mabuk. Dalam tubuh dia mengalir setan yang membuat dia tidak bisa tenang di setiap majelis ini. Inilah jawaban bagi kita yang suka komplain dengan sekolah yang katanya bagus, gurunya katanya keren. Rusaknya itu dari pola asuh dari rumah. Dari mana sumber harta? Makanya pembahasan tentang mendidik anak akhir zaman itu dimulai dengan dua tantangan ini. Tantangan membawa anak kita punya daya pikir, karena Nabi menyebutkan hoax itu banyak sekitar kita. Hadirnya hoax itu ujian kita untuk memelatih mana yang milah-milah. Makanya kemampuan menseleksi itu penting. Yang kedua, tantangan dari sumber harta yang menjadi supporting sistem utama dalam mahasiswa. Siapa-siapa yang meremehkan ini, maka pengaruhnya ke anak. Di pesantren terbaik pun nggak bisa, karena hidayah datang dari Allah, dan Allah datangkan hidayah kepada hati yang bersih dari asupan yang haram. Itu jawabannya. Maka inilah pengantar kita, kajian Pesantren di Anak Akhir Zaman, yang akan kita bahas di episode berikutnya berseri bagaimana step-stepnya Ustadz supaya anak kita bisa menjadi akhir zaman. Aku lupa lihat walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya silakan. Sampai 10:30 silakan. Mic-nya ada, Ibu. Ada lagi atau mic ini? Ada mic lain? Nggak ada ya? Cukup ini aja. Oke, nggak apa. Bisa di share. Oh, ini kali ya? Ini bukan? Ini tes. Oh iya, bisa. Itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sudah berkenan hadir ke sekolah ini. Saya ingin bertanya terkait dengan rezeki yang diberikan oleh suami terhadap keluarganya. Bagaimana hukumnya apabila kami istri tidak bekerja, tidak punya kekuatan untuk memilah juga mana rezeki yang halal atau syubhat atau haram yang diberikan oleh suami. Jadi kita sudah memberitahukan kepada suami bahwa yang halal, cari yang halal untuk istri dan anak-anak. Sementara suami tidak transparan atau tidak memberitahukan dengan detail sumbernya. Jadi hanya dia yang tahu. Sementara kita istri sudah minta yang halal untuk anak-anak, tapi tidak punya kekuatan untuk memilah gitu, Ustaz. Itu aja. Makasih, Ustaz. Baik, ya. Yang pertama, Ibu, problemnya justru bukan di sumber rezekinya dulu. Problem utama justru di komunikasi ibu dan pasangan. Di antara problem masalah pengasuhan itu, kalau kita masih tertutup dengan pasangan, masih ada privasi. Siapa yang masih pakai kalimat that's my privacy, tanda belum ada ikatan hati. Di antara gambaran Quran tentang suami istri itu adalah kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu ibarat pakaian, kamu ada pakaian bagi mereka ada pakaian bagi kita. Kita ini pakaian saling menutupi. Jadi maksudnya adalah bukan kamu menutup dari aku menutupi dari orang lain. Kenapa? Karena seluruh bagian tubuhku sudah kamu obok-obok. Yang paling privasi dan diriku sudah kau sentuh, sudah kau nikmati. Aku juga dari bagian privasi dari kamu. Masa iya yang lain-lain itu yang lebih rendah dari bagian privasi aku engkau tutupi? Makanya ini jawaban bagi orang yang kadang maaf pasangan aja masih protek handphone. Loh, yang paling privasi dan diriku sudah kamu sentuh. Aku pun sudah menyentuh bagian dari yang privasi itu kamu. Masa iya handphone lebih kamu anggap lebih berarti daripada yang hari ini kamu sentuh?
Makanya bagi saya agak aneh hubungan yang masih bahas ini rahasia. Agak aneh bagi saya. Walaupun bukan berarti suami ibu mungkin begitu, mungkin ada kecenderungan. Tapi kalau dia menutup rahasia, suami menutup handphonenya, kemungkinannya 3 loh. Apa kalau sudah sampai handphone diprotek itu 3. Suami kalau udah memprotek handphonenya kemungkinan 3. Tapi ibu mudah-mudahan jangan cemas ya. Tapi ini saya nyebutin kemungkinan. Jadi cemas ya, nggak usah jadi nggak jadi ya. Nah, jadi udah lewat gitu. Cemas lagi kan. Oh, gara-gara kajian Ustaz. Yang pertama, kalau suami udah menutup handphone, pertama adalah dia anggota intelijen. Cepu berarti kan? Ya, periksa langsung datang ke bin terdekat. Ada nama suami saya nggak? Jadi ya kemungkinan kalau intel kan dia harus nutupin dari siapa ke orang terdekat. Ya makanya husnuzon pertama udah itu aja, dia anggota intel. Yang kedua dia punya istri lain. Punya istri lain. Seorang laki-laki boleh menjaga handphonenya kalau istrinya lebih dari 1. Dan ini fatwa para ulama. Kenapa? Karena dia harus menutupi istri pertamanya dari informasi 1. Itu wajib itu. Wajib, nggak boleh istri pertama karena dia harus menutupi, kan dia menjadi pakaian bagi istri pertama, dia bagi istri kedua. Jadi istri pertama nggak boleh tahu tentang apa itu ya, termasuk pemberiannya. Makanya dia rahasiain itu. Tapi kalau dia kita yakini udah bukan intel, istrinya cuman saya seorang, maka yang ketiga itu yang ini mengerikan. Ada wanita atau lelaki lain. Hari ini saya harus garis bawahi lelaki lain itu, karena hari ini perselingkuhan laki-laki bukan hanya kepada perempuan. Ih, jadi serem nih langsung. Oh, ustadznya aja serem. Tapi memang kita dah. Tapi saya percaya suami ibu nggak begitu. Mungkin pertama cuman caranya. Maka saya sarankan perbaiki cara untuk membuat suami mau terbuka. Cara pertama itu adalah suami akan terbuka kalau kitanya itu terbuka. Prinsipnya self disclosure. Jangan menutupi, prinsipnya adalah seseorang itu terbuka kalau akan membuat yang terbuka. Ibu pernah ngobrol nggak dengan seseorang baru kenal, tiba-tiba dia bilang gini, saya tuh punya suami, dia itu orang begini. Akhirnya ibu bilang, suami saya juga. Pernah punya pengalaman gini? Mau nggak mau ibu cerita tentang suami ibu, gara-gara dia cerita tentang suaminya pada baru kenal. Ini dalam teknik counseling, teknik self disclosure. Self disclosure itu disclosure itu membuat orang itu mau terbuka karena yang lain udah terbuka duluan. Maka dan teknik konseling kelompok itu dimulai dengan satu orang yang terbuka. Saya itu kalau mengkonseling anak-anak remaja itu dimulai dengan konseling kelompok gini. Dulu kakak waktu SMP, tapi ini rahasia di antara kita ya. Nih yang tahu dulu doang. Kakak tuh pernah loh ya naksir dengan seorang perempuan. Yuk, cirinya begini-gini. Tiba-tiba kepancing. Ih, kayak gebetan aku juga tuh kan. Emang gebetan kamu gimana? Baru saya tanya. Ya, terus banget cirinya gini. Ah, lu bukan yang ini. Akhirnya terbuka masing-masing. Tekniknya namanya disclosure. Ini pertama. Jadi jangan pernah kepo dengan suami. Mas, apa itu? Boleh deh Mas. Aku tuh ingat lewat aku. Jadi cerita diri kita aja. Hari ini tuh aku tadi ketemu seseorang loh gini-gini. Cerita aja dikit. Bahkan hal-hal sangat rahasia. Mas, aku mau cerita rahasia yang kayaknya kamu doang tahu. Sesuatu itu pertama. Tapi nggak juga usah, nggak mempan. Saya ceritain dia masa ya. Maka di antara isu orang nggak mau terbuka itu adalah dia mengalami isu distrust dari pola asuh. Orang yang punya rasa tidak nyaman dari kecil cenderung waspada bahkan kepada pasangan sendiri. Biasa dibesarkan dengan pola asuh ancaman, kekerasan, pola asuh yang itu makanya ini luka pengasuhan. Jadi kalau ada pasangan yang kok dia nggak mau terbuka ya,
Itu isu distrust itu dimulai dari masa kecil, yang orang tua bilang diam kamu. Nah kalau ini agak panjang, tinggal kesabaran ibu menjalankan satu teknik. Salah satu cara teknik yang saya ajarkan agar suami mau terbuka, bahkan menyerahkan semuanya ke ibu, pelajarilah teknik pelakor buat suami sendiri. Karena pelakor itu, perlu ibu ketahui, pelakor itu ikut kajian saya. Kok saya tahu? Ada salah satu pelakor yang dia menyesali, dia berhasil, dia cerita WA saya, gimana cara saya tobat Ustaz. Saya pelajari betul dari kajian ini. Saya berkata, ya Allah, kajian gue kok jadi ini. Saya tahu banget gimana cara membuat laki-laki terpesona. Saya pelajari teknik love scamming, love bombing, dan itu memang salah satu yang saya pelajari waktu saya jadi konselor. Jadi kan konselor itu diantaranya kemampuan memikat hati. Psikolog itu punya kemampuan membuat klien itu trust. Dan itu yang kadang disalahgunakan oleh oknum. Makanya saya nggak pernah menyarankan ibu konsultasi sama psikolog cowok. Nggak. Makanya saya membatasi, Ustadz mau konsul nggak boleh. Konsultasi datang berdua, nggak boleh berduaan sama saya. Tapi ini masalah privasi. Kok privasi kenapa cerita sama saya? Tapi gimana Ustadz? Kalau mau bawa orang terdekat agar tidak ada fitnah. Kalaupun mau tetap berdua, saya bawa istri atau cerita sama istri saya. Istri saya juga konselor. Jadi lebih baik ke istri. Jadi aman di saya juga aman di ibu. Jadi kenapa? Ini penting Bu. Karena saya masih bisa jaga diri, masih diberikan kesadaran. Tapi kalau tiba-tiba Allah cabut hidayah ke saya, peluang itu sangat mungkin. Dan saya berlindung pada Allah dari hal itu terjadi. Makanya saya nggak pernah buka peluang, termasuk ibu jangan pernah mau konsultasi urusan pribadi dengan lawan jenis apapun dia. Mau dia teman best friend waktu SD. Ingat CLBK itu. Gara-gara high titik rusak move on sebelanga. Itu rumusnya. Jadi jangan pernah, makanya saya bilang di antara pelajarannya adalah teknik pelakor. Pelakor itu belajar teknik membuat suami itu bucin. Suami bucin itu ibu lewat 3 hal. 1, kebutuhan seks. Jadi penuhi. Yang kedua, kebutuhan pride. Bikin dia merasa tersanjung, bikin apresiasi. Aku bangga banget loh Mas bisa nikah sama kamu. Tuh kadang gak nyangka ya, aku bisa ya jadi istri kamu. Makanya Bu, WA ibu tuh harus berubah. Pelakor itu pakai gini, Mas, presentasi kamu tadi awesome banget deh. Aku tuh bangga banget deh bisa satu tim sama kamu. Please ajarin aku ya Mas tuh. Sementara ibu WA-nya, Mas beras habis, SPP belum kebayar. Kamu tuh bisa nggak sih jadi suami itu agak-agak gimana gitu ya, kerja keras kenapa? Itu suami dalam keadaan hilaf ngelihat 2 WA itu, dia akan milih yang pelakor. Nanti ibu kontak name-nya diganti jadi Kapolsek, bayangin tuh. Itu masih mending, ada ganti Mak Lampir tuh ya. Makanya yang kedua adalah ganti pride, berikan kebutuhan pride. Pride itu, jadi sering-sering memuji. Suami itu sering dipuji itu membuat dia luar biasa. Makanya beberapa kasus perselingkuhan yang saya tangani itu ada yang agak unik. Salah satunya dia selingkuh sama pembantu di kantornya atau mungkin office girl atau office boy ya, yang istilahnya itu yang pekerja di, hanya karena si cewek ini secara fisik jauh lebih menarik dari istrinya, tapi dia sering memuji, bahkan sering minta pendapat deh. Jadi Mas, menurut kamu, jadi misalnya gini, dia pernah bilang, Mas, aku tuh dapat jatah libur dari kantor kan 5 hari, sementara kalau mudik itu kayaknya paling habis di jalan tuh bisa 2 hari, total 3 hari. Apa aku nggak usah mudik aja ya Mas?
Terus kata dia apa? Kamu tetap wajib mudik karena ibu kamu membutuhkan fisik kamu, bertemu kamu, bukan uang kamu aja. Dan dia ikut sarannya itu. Ternyata benar, ibunya bahagia banget. Langsung, Mas terima kasih ya, saran kamu awesome banget. Aku tuh bangga banget gitu ya, Matris gitu. Membuat laki-laki nih, jadi bayangkan si wanita ini selalu nanya pendapat saya Ustadz. Kalau istri saya nanya pendapatan saya, ini beda. Jadi istri nanya pendapatan, nanya pendapat, nah itu beda tuh. Dua kalimat yang mirip tapi beda. Bu, nanya pendapat dan pendapatan. Yang ketiga, suami laki-laki butuh freedom. Makanya kalimat freedom itu adalah, Mas aku percaya, gitu aja selalu. Itu kalimat freedom. I trust you. Itu yang membuat itu. Jadi kepo terlalu banyak itu pada suami masih tetap. Ya. Kadang-kadang wanita itu kalau udah kepo kadang kata ya, deh aku lagi kecelakaan ketabrak ya, untung ditolong sama Shirley. Shirley siapa? Kamu tuh sama Shirley, ya Allah lagi kecelakaan masih bahas tentang si Shirley. Aku masuk UGD, bodoh amat Shirley siapa? Pokoknya nanti kalau udah sembuh aku tanya ke Shirley. Deh aku udah semaput, bodoh amat Shirley siapa gitu. Jadi ibu fokus ke Shirley-nya gitu, bukan fokus kecelakaan. Tuh. Padahal dia udah WA mati-matian tuh bilang aku kecelakaan masuk UGD gitu ya. Ditolong sama Shirley gitu. Jadi itu ya. Nah, pokoknya di sini poinnya adalah jadi kalau saran saya, kalau itu pun ibu nggak bisa membuat suami tetap terbuka karena ada barrier luka pengasuhan kah atau dia belum trust dunia, pertama tetap berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang diperoleh oleh suamiku, maka aku mohon kepadamu, diantaranya adalah supaya aku mendapatkan. Yang kedua, ini cara yang sedikit agak nyeleneh, tapi dipraktekkan ulama. Kalau kita bertamu di rumah orang yang dekat sama kita dan kita tahu rezekinya halal, maka jangan makan sedikit. Ulama dulu ngajarin kalau kita bertamu rumah yang orangnya deket dan saya yakin hartanya halal, makannya banyak. Karena makan banyak itu, karena keyakinan makanan itu yang banyak menghancurkan kalaulah ada sumber yang haram. Inilah dalamnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia bertamu di rumah muridnya Imam Ahmad. Terus anaknya bilang gini, ayah ini siapa? Ini guru saya, guru ayah. Orangnya sangat cerdas, waro, alim ulama gitu ya. Tapi saat di meja makan, Imam Syafi'i makan nambah lagi ya. Nambah lagi sampai 3 piring. Setelah itu Imam Syafi'i malam-malam itu malah dia nggak salat tahajud. Makanya anaknya protes. Katanya ini ulama waro, pertama makannya banyak banget. Yang kedua, orang tahajud dia malah tidur. Akhirnya mau nggak mau Imam Ahmad dan saya gelisah kan. Akhirnya ditanya, maaf nih guru, nih anak saya komplain, saya jelasinnya gimana? Akhirnya kata gurunya, ketahuilah aku makan banyak karena aku berada di tempat aku jamin kehalalannya. Dan tidaklah makanan yang banyak dan halal itu masuk dalam tubuh kecuali untuk menguatkan tubuh dan menghancurkan jika ada yang haram betul. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi obat. Yang kedua, di malam hari itu aku memikirkan 70 masalah umat yang aku renungkan, yang aku baru tahu jawabannya menjelang subuh, sehingga aku tidak sempat untuk menegakkan salat tahajud. Dan memikirkan masalah umat lebih utama daripada sholat tahajud. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Makanya ini menjadi salah satu jawaban saya kalau saya diundang beberapa ustadz, kenapa saya makannya banyak. Termasuk kalau ibu ngundang saya dan saya percaya ibu halal makannya banyak. Jadi kalau saya makannya banyak saya percaya berarti ibu halal. Ini dalil saya kalau pengen nambah diri sendiri. Jadi kalau ibu di rumah seseorang, di rumah ustadz, jangan malu-malu. Apalagi kalau ustadznya bilang ambil makan semua, makan aja gitu ya. Bungkus boleh nggak ustadz? Iya. Padahal ustadznya itu mesen di Gojek, ibu pesen di kalian gitu ya. Bukan masak dari rumah. Oke ya, itu jawabannya. Jadi wallah alam. Tapi ada lagi yang mau nanya?
Kalau nggak ada kita tutup. Oke. Ini ibu yang di depan. Mic-nya mana? Oke. Sampai 10:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gini Ustadz, saya ada pertanyaan yang tadi kan yang Ustadz jelaskan bahwa agar anak kita itu tidak terbawa-bawa, kita harus melatih thinking skill dalam pengasuhan. Itu seperti apa? Yang kedua, ketika anak kita itu berbeda dari yang lain, otomatis dia akan merasa tidak ditemani ya Ustaz, seperti itu. Jadi dia akan berbeda gitu dengan teman-temannya. Nah ternyata kan menurut Ustaz itu baik. Jadi dia memiliki pendapat sendiri yang tidak mengikuti teman-teman yang sesuai dengan zamannya sekarang. Cuma pastinya ada hal-hal yang hilang dari pergaulannya dia, seperti itu Ustaz. Jadi dia jadi lebih senang sendiri, teman-temannya ngerasa ketika ngobrol sama dia nggak nyambung, seperti itu. Nah peran kita sebagai orang tua itu seperti apa gitu Ustaz, agar mengisi kekosongannya dia itu, karena dia tahu bahwa saya sendiri itu memang karena menurut dia yang benar seperti itu, gitu Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair. Thinking skill itu detailnya nanti di pertemuan ke-5 ya, pembahasannya. Jadi kalau kita bulanan 5 bulan lagi. Sekarang bulan apa ya? Sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari kemudian libur karena saya umroh. Jadi Maret. Enggak, jadi penjelasannya tetap ada. Gini, thinking skill adalah pertama melatih anak dalam hal sederhana bertanya untuk pertanyaan tertutup. Contoh, nah mau makan mie ayam apa bakso? Itu latihan pertama. Nggak usah berat-berat. Nah menurut kamu ya konflik Ukraina dan Rusia dari sudut pandang konspirasi itu gimana? Itu berat Bu, nggak usah nanya. Kamu tahu nggak cara tutorial palawija yang baik untuk bagaimana? Ya itu nggak usah Bu, itu ibu nggak usah nanya yang berat-berat gitu, cukup nanya yang sederhana. Mau makan mie ayam apa bakso? Mau pakai baju warna biru atau kuning? Pastikan dua pilihan ini ibu setujui. Kenapa? Karena yang nanti akan anak alami ketika pengalaman merasa bahagia dengan pilihan membuat dia berani memutuskan. Karena ujung thinking skill adalah keputusan. Istilah Bu Eli BMM, berpikir, menganalisa atau memilih plus memutuskan. Makanya anak-anak itu harus dilatih, di antaranya pilihan, mau makan mie ayam atau nasi goreng. Kalau dia jawab mie ayam, dia komentarin tadi pagi udah makan mie. Pas sakit perut gimana? Kemarin kan ngambung diare. Itu bikin anak ya udah terserah dah. Itu mematikan banget ibu. Ini mama zaman now gitu, ngasih pilihan dikomentarin. Kalau milih kasih pilihan udah pasti ridho aja udah. Makanya pastikan pilihan itu ibu sama-sama ridho, jangan punya kecenderungan ke satu. Ya. Jadi kayak gitu, mau ke pantai apa ke puncak nih liburan, mau ke pantai, entar kena tsunami gimana? Kan pengalaman pertama itu membantu anak untuk kembali melakukan. Jadi kalau satu aja dari komentar sudah, nanti membantu anak untuk keputusan berat. Jadi makanya ada tahapan-tahapannya. Jadi kemampuan memutuskan dimulai dari pertanyaan tertutup. Memilih choosing dong, makanya kenapa pilihan ganda itu pas di umur-umur awal. Dia memilih saja tuh. Misalnya kalau anak SD nanti mulai tingkat tinggi kelas 5-6 mulai pertanyaan esai. Mulai pertanyaan menurut kamu, nah gitu. Jadi kalau anak-anak tingkat rendah, kelas rendah 1 2 3 itu pertanyaannya masih A B C D, nanti kelas ini mulai itu. Nanti begitu udah kuliah merumuskan lagi. Ya beda lagi. Jadi ada levelnya. Berlatihan thinking skill itu di antara itu. Ya nanti ada beberapa ayat menjelaskan ini, tapi
poinnya ada di situ. Jadi kemampuan kita untuk anak memilih, karena ujung-ujungnya anak memutuskan. Ya. Nah, terkait dengan anak yang dia beda dan lainnya, perlu kita pahami apakah dia beda sendiri itu terkonfirmasi dengan kebenaran dengan kita. Karena kalau dia kekeh dengan sesuatu yang bisa jadi tidak ada hujahnya, maka itu yang menjadi problemnya. Misalnya pentingnya kita mengkonfirmasi, kakak kenapa sih kakak enggak, soalnya gini, aku tuh gini-gini nih, apa yang beda? Nah, kalau kita menyimpulkan, bisa kita lakukan dua. Satu, kalau yang dia simpulkan itu sesuatu yang menurut cara kita ini salah, terlalu berlebihan, maka pentingnya untuk meluruskan. Nah, di situ ada latihan thinking skill. Salah satu tekniknya namanya if you. Teknik thinking skill itu adalah if you. Misalnya gini, kayak Nabi, Rasulullah, boleh nggak saya berzina? Kalau ibu kamu dizinai gimana? Kalau kamu gini, misalnya ada anak saya tuh yang misalnya gini, biarin aja, memang layak dibully orang kayak gitu ya. Pokoknya kalau udah bener-bener bully aja gitu. Aku sih senang tuh kalau kayak gitu bully itu. Terus saya sering bilang gini, kalau suatu saat kamu yang gitu gimana? Kalau adik kamu nih, misalnya adik kamu, selalu pakai teknik if you, pakai studi kasus. Jadi latihannya di situ untuk membuat dia memahami, jangan-jangan yang dia yakini benar itu bukan dari hujah ilmu, kecuali kita yakin, oke, benar nih, maka kita appreciate, mama setuju. Nah, kebutuhan dia akan pertemanan tetap. Makanya kalau ibu tahu anak ibu dia sendirian dan dia benar, jangan dibiarkan sendiri. Ibu meng-create namanya grouping. Meng-create grouping itu salah satunya memperkenalkan dia dengan yang seide sama dia. Dan ibu harus cari tahu. Di luar itu memperkenalkan aja. Karena anak-anak tetap kalau mau diantara ciri anak yang survive itu nggak boleh sendiri akhir zaman. Nanti ada pembahasannya. Karena Nabi pun dakwah nggak sendiri. Dia harus sendiri itu dan kebenaran, tapi bukan berarti mengisolir diri dari kebenaran seolah-olah bahwa dia doang. Makanya dia harus tahu ada yang sependapat dia supaya Pak dia jadi kuat. Harus bersama teman yang disebutkan. Kalau cocok sama dia, kita tinggal pelit. Ada tuh tante, sebenarnya kita punya teman, misalnya tante Ena tuh anaknya pas banget kayak kamu, jadi sama nggak suka juga. Mau nggak mama kenalin? Nanti kita silaturahim ya. Nanti kita bikin create aja acara sesuatu. Misalnya kayak anak saya itu kenapa dia menghindari teman-teman ini, tapi ketika saya bilang, bang ada tuh bang, mana bi, aku mau dong. Nah, kita bikin create grouping itu penting untuk anak-anak tidak merasa sendiri ya. Baik, itu saja. Ketemu lagi bulan depan insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan aku lukalah zakatulakum. Yang bikin resume silakan nanti di-share ke teman-temannya, dan nanti setiap bulan ada episode yang bersambung saling terkait antar materi. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di luar ada buku yang bisa dibaca seperti biasa, baca bukunya saja, nggak harus dibeli karena inti baca saya nyetak buku ada untuk dibaca. Jadi di sini ada buku, boleh di screenshot, boleh di fotokopi untuk dibagikan ya. Karena itu salah satu cara jariyahnya seorang penulis di situ. Dan di situ buku tentang ayah untuk memberi kesadaran ayah perannya dalam pengasuhan. Ya, bismillah. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.